Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Baktiono dari SD Negeri Api-Api Kota Cirebon dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan Gugus 4 Pegambiran Kecamatan Namaunggu Kota Cirebon. Pada kesempatan ini Bapak tan bosan-bosannya menghimbau kepada kalian semua siswa-siswa kelas 6 yang hebat-hebat untuk selalu mentaati dan mematuhi protokol kesehatan yang 5M. 1. Memakai masker dimanapun kita berada. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 3. Menjaga jarak bila kita sedang berbincang-bincang dengan orang lain. 4. Menghindari kerumunan atau keramaian. Mengurangi mobilitas atau berpergian yang tidak sangat penting sekali. Lebih baik di rumah saja. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah siswa-siswa kelas 6 yang hebat-hebat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, ikuti pembacaan doa bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya robbal alamin. Siswa kelas 6 yang hebat-hebat, sebelum Bapak menjelaskan materi pada tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yang kita capai pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran pada muatan pelajaran Indonesia. 1. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks bacaan si kotak ajaib dengan benar. 2. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk diagram dari teks bacaan si kotak ajaib dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya, muatan pelajaran IPA. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan rangkaian listrik, seri, dan paralel. Berikutnya, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan membuat model lampu lalu lintas dengan sistematis. Tujuan pembelajaran pada muatan pelajaran PPKN. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. Tujuan pembelajaran pada muatan pelajaran IPS. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Setelah membaca dan berdiskusi, berlatih, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran muatan pelajaran seni budaya dan prakarya SBDP.
Setelah berlatih, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan interval nada dengan benar. Doni sedang menonton TV. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah perubahan dunia. Perkembangan bentuk televisi dari masa ke masa, mulai 1930 sampai dengan 2010 mengalami perubahan-perubahan bentuk. Nasi di bawah ini dengan judul Si Kotak Ajaib. John Legibird lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Teks eksplanasi dan kalimat efektif. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi penting tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan dalam penulisan kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Setelah kalian mendengarkan dengan seksama dan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pada paragraf 1 itu mengenai topik masalah. Paragraf 2 mengenai deret penjelas. Paragraf ketiga pun demikian, mengenai deret penjelas. Paragraf 4 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis.
Hasil dari mengidentifikasi teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib, pada paragraf 1 topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Legibet. Paragraf kedua, deret penjelasnya, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf ketiga menjelaskan televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Paragraf keempat yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Isinya, penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan yang mampu mengubah peradaban dunia. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesatuan gagasan. 2. Kesejajaran. 3. Kehematan. 4. Penekanan. 5. Kelogisan. Kamu telah membaca teks eksplanasi tentang Si Kotak Ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu? Tamu. Pada kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Perhatikan contohnya. Efektifnya adalah tamu-tamu duduk di kursi, atau para tamu duduk di kursi. Nah, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks Si Kotak Ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tentang Si Kotak Ajaib adalah kalimat tidak efektif. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya dijadikan kalimat efektif menjadi penemu yang pertama kali. Kalimat tidak efektif: di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu dijadikan efektif di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Efektifnya, lalu televisi terus berkembang. Baiklah siswa kelas 6 yang hebat. Selanjutnya yaitu penemu lampu lalu lintas, si paralel penyelamat jalan. Gareth Agus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan.
Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan seiringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Siswa-siswa kelas 6 yang hebat-hebat, perhatikan, ini adalah gambar daripada rangkaian lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 lampu kuning, merah, kuning, hijau. Kita perhatikan rangkaiannya yaitu bercabang. Jadi kita lihat rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak mempengaruhi rangkaian lain. Nah, ini berarti rangkaian lalu lintas disusun secara rangkaian paralel. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kalian telah mempelajari rangkaian seri. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kita lihat dari berdasarkan gambar, yaitu ada 3 lampu yang disusun berurutan. Pada rangkaian paralel ada 3 lampu yang disusun bercabang atau berderet dan bersumber pada satu sumber listrik yang sama. Dilihat berdasarkan pengertian. Pada rangkaian seri, suatu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar di mana komponen-komponennya dipasang berurutan. Sedangkan pengertian rangkaian paralel, suatu rangkaian listrik yang disusun berderet atau paralel di mana semua input setiap komponen berasal dari sumber listrik yang sama. Sekarang dilihat perbedaan dari kelemahannya. Rangkaian seri kelemahannya, jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan padam. Nyala lampu yang satu dengan yang lain tidak sama. Semakin jauh dari sumber listrik, maka nyala lampu semakin redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, kelemahannya adalah memerlukan kabel dan saklar yang banyak, serta memerlukan biaya besar. Perbedaan selanjutnya dilihat dari kelebihan. Rangkaian seri, kelebihannya lebih praktis, tidak memerlukan biaya besar, hemat kabel dan saklar. Jika ada kerusakan, mudah dideteksi. Pada rangkaian paralel, kelebihannya, nyala lampu sama terang. Jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian perbedaan dilihat dari contoh penggunaan. Rangkaian seri banyak digunakan pada lampu-lampu jalan atau pada lampu hias. Rangkaian paralel banyak digunakan pada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, dan pada instalasi listrik di rumah-rumah atau di perkantoran-perkantoran. Nah, setelah kalian dapat penjelasan dari Bapak, coba kalian bisa mempraktekkan membuat model lampu lalu lintas di rumah. Ini ada langkah-langkah kerja dan bahan-bahan yang harus diperlukan pada pembuatan model lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Di sana ada lampu, fitting, kabel, baterai, kardus, ada kantong plastik yang berwarna merah, kuning, hijau, itulah bahan-bahannya. Alat-alatnya ada gunting kecil atau isolasi plastik. Kemudian ada langkah-langkah kerjanya. Dari yang pertama, nomor 1, 2 terus dipelajari. Nah, kalian bisa mencoba di rumah. Baiklah ya anak-anak, silakan selamat mencoba di rumah. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam.
Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Nah, ini adalah penemu jam, Peter Helen. Pada pertama kali ditemukannya berbentuknya seperti tabung. Setelah mengalami perkembangan zaman, ada yang berbentuk digital, ada yang berbentuk jam dinding, ada yang berbentuk jam tangan, dan lain sebagainya. Seperti pada bacaan ini, yaitu Siti dengan jam membantu Siti tepat waktu. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 pagi. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak jauh dari sekolah. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06:40 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14 tepat. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 tepat, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 tepat sampai dengan 20:30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Setelah kalian mendengarkan tes bacaan Siti menghargai waktu, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Siti? Hal-hal yang dilakukan oleh Siti adalah hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Apakah manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, sebagai pelajar ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, kalian diminta menuliskan dampak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, akan mendapatkan hukuman, nilai sikap kurang, akan ketinggalan pelajaran, nilai tugas akan dikurangi, tugas menjadi menumpuk. Yang dirugikan diri sendiri dan orang tua. Diri sendiri dan orang tua. Dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Kewajiban pelajar mentaati aturan sekolah. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, suasana di kelas menjadi tidak aman dan nyaman. Kewajiban pelajar memperhatikan guru yang sedang mengajar. Jika tidak memahami pelajaran dan mengganggu siswa lain. Kewajiban pelajar melaksanakan piket kelas. Jika tidak melaksanakan kewajiban, kelas menjadi kotor dan tidak nyaman. Kewajiban pelajar membuang sampah di tempat sampah. Jika tidak melaksanakan kewajiban, banyak sampah berceceran di lingkungan sekolah.
Pada tabel selanjutnya diminta menuliskan kewajiban di berbagai lingkup seperti di rumah, di sekolah, di masyarakat. Belajar di rumah, di sekolah datang tepat waktu, di masyarakat contohnya mengikuti kegiatan kerja bakti. Kewajiban di rumah membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, menjaga kebersihan. Lalu kewajiban di sekolah, tadi datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Kewajiban di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas umum. Nah, sekarang apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah hak Ani, mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian orang tua. Hak Ani akan didapat jika atau Ani telah melaksanakan suatu kewajiban dengan tanggung jawab. Maka Ani akan mendapatkan menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, cita-cita Ani pun akan tercapai. Tapi sebaliknya, jika Ani melaksanakan kewajibannya tidak penuh tanggung jawab, maka Ani terjebak dalam kebodohan, Ani mengecewakan orang tua, Ani gagal mencapai cita-cita. Jadi, manfaat kewajiban apabila dijalankan dengan rasa tanggung jawab, maka tujuan akan tercapai, dihargai orang lain. Dalam hal ini adalah orang tua. Siswa-siswa kelas 6 yang hebat-hebat, di awal kita telah mempelajari penemu televisi. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Apa saja sih pengaruhnya televisi terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia? Kita perhatikan lebih dahulu. Bila kita menyaksikan atau menonton televisi, di sana ada beragam informasi dari televisi. Ada berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan. Dari berbagai macam acara tersebut, ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatif. Ada pengaruh positif bagi pendidikan, ada pula pengaruh positif bagi ilmu pengetahuan. Apa saja sih pengaruh positif bagi pendidikan? Pengaruh positif bagi pendidikan sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh positif bagi ilmu pengetahuan, menambah wawasan pengetahuan. Begitu juga sebaliknya ada pengaruh negatif bagi pendidikan, menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Pengaruh negatif bagi ilmu pengetahuan, mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Setelah mempelajari pengaruh dari televisi, mungkin kalian sering menyaksikan adanya acara lagu-lagu. Apabila kalian ingin menyanyikan dengan suara yang nada yang tepat, mari kita pelajari interval nada. Apa yang harus kalian ketahui sebelum belajar interval nada? Kalian harus tahu tentang apa itu nada, apa itu tangga nada, apa itu notasi angka, apa itu akor. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki tinggi dan rendah
yang berbeda-beda. Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Akor adalah panduan beberapa nada apabila dimainkan bersamaan akan terdengar harmonis. Baiklah siswa kelas 6, ini ada lagu Maryam Tomong dan Tapanuli. Makna lagu Maryam Tomong adalah tentang perjuangan seorang putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah dari tanah air mereka dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Nah, itu makna dari lagu Maryam Tomong dari daerah Tapanuli. Nah, siswa kelas 6, silakan kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong bersama ayah ibunda atau sambil mendengarkan di video atau mendengarkan di CD lagu Maryam Tomong. Cari di YouTube juga ada. Silakan kalian dengarkan kemudian menyanyikan. Ya, selamat mencoba untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong. Kesimpulan pada akhir pembelajaran hari ini yaitu bahwa dengan berbagai macam penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kita, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak manfaat dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya dan bagi perkembangan serta kemajuan zaman pada umumnya. Kita sebagai masyarakat yang berbudi luhur agar dapat menerima dan menanggapi dengan bijak.